Halo teman-teman, selamat datang di channel Mr. Cuan. Dan pada video yang kemarin kita sudah bersama-sama mendaftar Dailymotion Partner Program dan juga membuat blog untuk mempromosikan video kita dan juga orang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan komisi dari video yang ditonton lewat blog yang kita punya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar blog yang kita buat bisa mudah ditemukan di Google dengan search engine optimization yang sederhana. Terus yang kedua, kita juga akan mendaftar Google Analytics sehingga kita mengetahui dan bisa memonitor performa blog yang kita buat. Dan yang terakhir, kita akan menambahkan Google Ads pada blog yang kita buat kemarin sehingga kita mempunyai pemasukan tambahan. Sebelum mulai, duduk yang baik, siapkan cemilan dan juga konsentrasi, serta jangan lupa buat subscribe channel ini dan juga like videonya agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang bagaimana caranya mencari cuan yang banyak dari internet. Kalian juga bisa save video ini sebelum kalian mulai, karena kalau misalnya kalian ingin melihat kembali informasi yang ada di video ini, kalian bisa dengan mudah menemukan video ini di playlist kalian. Nah, ini adalah blog yang kemarin gue buat. Jadi isinya simple banget. Ada video, terus judul, dan juga deskripsinya. Nah, yang mau kita lakukan kali ini, pertama-tama kita mau mendaftar Google Ads. Biar blog kita kalau misalnya trafficnya udah banyak, ya ada pendapatan lebih lah dari iklan yang diklik sama pembaca. Jadi langsung aja masuk ke menu earnings di samping, terus klik create AdSense account. Nah, dari sini kalian isi aja semua form yang ada di situ menurut dengan blog kalian, terus tempat teritori kalian tinggal dan lain sebagainya. Jangan lupa dibaca tentang terms dan conditionnya. Jangan sampai nanti kalian melanggar isinya dan juga terus Google AdSense-nya dicabut. Nah, langsung aja klik tombol Start Using AdSense. Terus kita akan dibawa ke halaman yang isinya ada 3 panel. Dan di sini itu kita harus ngeklik satu-satu untuk setting AdSense-nya biar lebih cepat. Kita bisa enter information tentang kita dulu, dan balik lagi kita coba isi semua yang benar. Di sini lebih ke arah nama, terus account type-nya dan juga alamatnya. Kalau udah benar, kita bisa masuk ke explore dan lihat penempatan iklan di blog kita, apakah udah oke apa belum. Di sini saya pilih yang otomatis dulu ya, karena biar cepat. Nanti mungkin kalau misalnya trafficnya udah lumayan banyak, baru bisa kita atur lagi biar lebih optimal. Nah, ini ada 2 pilihan, kalian bisa melihat tampilannya gimana kalau misalnya ada di PC dan juga kalau misalnya ada di mobile. Oke, kita bisa cek juga di sebelah kanan di area mana iklan kita bisa ditampilkan. Kalau misalnya kira-kira udah, langsung aja pencet apply to site, dan kita akan langsung nanti mengkoneksikan blog kita ke Google AdSense. Tinggal request review. Nanti beberapa hari lagi, kalau misalnya lancar, kita akan di-approve untuk aplikasi Google AdSense-nya. Ini sambil menunggu approvalnya, kita bisa lihat-lihat Google AdSense-nya ya, di menu-menunya. Ini kalau misalnya kalian klik sites, itu kelihatan bahwa blog kita masih getting ready, jadi belum, sebenarnya iklannya belum terpasang, sambil menunggu approval juga. Dan kita juga bisa melihat menu lain kayak misalnya di reports. Di reports itu kita bisa ngelihat performa dari iklan kita, kayak berapa sih penghasilan kita dan lain sebagainya. Nah, ini tuh berguna banget, jadi pastiin kalian sering-sering ngecek, apalagi kalau misalnya blog kalian mulai ada trafficnya. Nah, oke, sekarang selanjutnya saya mau menunjukkan gimana caranya kita bisa apply Google Analytics. Nah, Google Analytics ini fungsinya biar kita bisa memonitor performa blog kita ya. Jadi kita bisa tahu siapa sih pengunjung blog kita dan lain sebagainya. Langsung aja masuk ke analytics.google.com dan kalian akan dibawa ke halaman depan. Langsung aja klik start measuring buat mulai dan masukkan nama account kalian sesuai dengan apa yang kalian mau. Di sini saya pakai nama channel saya yaitu Mr. Cuan, dan udah biarin aja yang lain default. Kalian bisa klik next.
Dan kemudian kalian akan memasukkan property name. Di sini masukin aja nama blog kalian. Saya copy paste dari blog yang saya buat kemarin. Terus jangan lupa buat memasukkan time zone dan juga currency apa yang kalian mau. Di sini tentu saja saya masukkan time zone Indonesia dan juga currency-nya itu rupiah, biar nggak repot-repot ngitung mengkonversi dari dolar ke rupiah lagi ya. Terus klik next dan kalian akan disuruh masukkan lagi pilihan. Sebenarnya ini terserah kalian ya. Kalau saya masukkan small karena saya cuma satu orang, dan lainnya saya checklist sesuai dengan tujuan saya gitu kan. Langsung aja pencet create dan jangan lupa baca term and conditionnya. Kalau udah, kalian bisa checklist I also accept dan juga klik tombol I accept, dan kalian akan dibawa ke halaman selanjutnya di mana kalian akan ditunjukkan komunikasi seperti apa yang kalian mau dari Google Analytics. Checklist aja apa yang kalian inginkan. Kalau udah, klik save. Dan langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan Google Analytics ke blog yang kita punya. Langsung aja di menu choose a platform, klik web, dan masukkan URL blog kalian tanpa HTTPS dan juga kasih nama aja untuk listnya. Kalau saya sih stream name-nya saya namain nama blog saya yaitu Kepo Bos misalnya ya. Kalau udah, klik create stream. Di sebelah pojok kanan atas itu ada measurement ID yang bisa kalian klik. Kemudian kalian akan diarahkan ke instruksi selanjutnya. Kalau kalian cek URL blog yang kalian punya dan klik scan, di situ kalian akan melihat bahwa Blogger belum disupport di Google Analytics version 4 yang terbaru. Jadi kan harus install secara manual. Masuk ke tab install manually dan copy kode Google Text yang ada di situ. Kita akan memodif template kita lagi seperti kemarin. Kembali ke halaman Blogger. Terus pilih menu theme atau tema. Di situ customize dan klik edit HTML, dan kalian bisa paste kode tadi tepat di bawah tag head seperti yang saya contohkan ini. Nah, kalau misalkan kalian udah klik tombol save, secara teori kalian sudah mengkoneksikan Google Analytics dengan blog kalian. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendaftarkan blog kita ke Google Search. Langsung aja masuk ke Google Search Console Tools dan klik Start Now. Nah, di sini kita harus memverifikasi kepemilikan blog kita. Masukkan URL blog kita dan klik Continue. Nanti kalau misalnya Google sudah memverifikasi kepemilikan blog kita, langsung klik Go to Property. Dan kita akan dibawa ke halaman dashboard. Langsung aja klik di menu sebelah kiri URL Inspection dan masukkan link halaman blog kita. Dan kita lihat di sini ada tulisan bahwa URL itu nggak ada di Google. Dan kita sebenarnya bisa cek caranya dengan masuk ke Google Search dan tes dengan cara mengetik site _2 terus alamat blog kita, dan kita di situ akan melihat bahwa blog kita memang belum ada di Google. Jadi yang kita lakukan adalah merequest dengan cara mengeklik tombol request indexing sehingga blog kita ada di indeksnya Google, dan Google akan mentes blog kita apakah linknya ada dan juga sesuai dengan standar minimal Google gitu kan. Kalau udah, kita juga bisa tes live URL dan nanti kalau misalnya blog kita performanya acceptable atau bisa diterima, itu statusnya akan hijau dan juga oke. Dan di sini kita bisa lihat bahwa page-nya online dan juga bisa dibuka di mobile. Di menu di bawah kalian bisa lihat mobile usability-nya itu di checklist sama Google. Nah, ini secara teori kita sudah mendaftarkan halaman blog kita ke Google. Kita tinggal menunggu sampai halamannya muncul di Google. Setelah kita mendaftarkan blog kita di Google Search, maka sekarang kita akan menambahkan meta text di blog kita.
pilih menu setting dan cari tulisan meta text. Dan kalau misalnya udah ketemu, dinyalain aja. Dan di situ ada kolom dengan tulisan search description. Kalian bisa isi penjelasan blog kalian dan usahakan penjelasan ini berisi beberapa keywords yang kira-kira populer dicari di Google. Jadi semakin bagus keywordnya, itu blog kalian akan semakin bagus skornya. Kalau udah selesai, kita juga akan memasukkan meta text ke semua postingan yang ada di blog kita tersebut. Langsung aja masuk ke menu post dan klik post yang kemarin, klik edit. Di situ kalian akan menemukan menu baru yaitu search description. Dengan strategi yang sama, kita pakai keywords yang populer di Google, tentu saja menggambarkan halaman dari blog kita, halaman yang sekarang kita edit itu tentang apa sih. Nah, semakin bagus keywordnya, maka semakin gampang dicari sama Google. Kalau udah, kita sekarang akan memperbaiki struktur dari blog kita. Karena struktur kita kemarin template banget ya. Dan struktur ini penting banget karena juga akan diindeks sama Google, terutama judul dan juga heading-heading, termasuk gambar dan juga alternatif teks dan judul gambarnya. Jadi di sini saya akan memperbaiki judulnya dulu agar mengandung banyak keywords yang bagus. Terus saya juga akan memberikan header supaya gampang dicari, karena itu nanti juga akan diindeks sama Google, termasuk isi dari artikelnya. Sekali lagi, semakin bagus kata kuncinya, maka semakin tinggi skor kita. Karena kalau misalnya kata kuncinya populer, orang lain juga akan banyak mencari. Untuk gambar, kalau kalian nggak punya gambar kayak saya, kalian bisa masuk ke pexels.com. Di situ ada foto-foto yang bisa kalian pakai tanpa kalian harus ngasih kredit. Nah, di sini saya coba akan cari foto yang berhubungan sama sepak bola, terus akan saya download, saya masukkan blog, dan akan saya berikan alternate text dan juga judulnya. Jadi alternate text itu adalah kalau misalnya ada orang lain yang memakai internet dengan kecepatan yang tidak bagus, kemudian gambarnya itu nggak bisa kelihatan, nanti akan diperlihatkan alternate text-nya, bukan gambarnya yang muncul. Itu juga akan diindeks sama Google. Jadi penting buat ngisi alternate text-nya juga, selain judul gambarnya. Kalau udah, kalian bisa klik tombol update di pojok kanan atas dan cek di halaman blog yang kalian punya. Cek apakah strukturnya udah berubah dan lebih rapi, terus header-headernya muncul dan sesuai dengan keinginan kalian. Semakin rapi, semakin bagus, semakin enak dibaca. Sekarang saya mau kasih tahu kalian satu tools yang bisa membantu kita dalam mencari kata kunci yang bisa kalian pakai. Namanya adalah Ubersuggest. Nah, kalian langsung aja masuk ke Google dan cari Ubersuggest di halaman Google Search. Cari aja list yang tulisannya dashboard strip Ubersuggest yang alamatnya itu di app.neilpatel.com. Nah, kalau kalian udah masuk, langsung aja daftar pakai Google biar cepet. Kalau udah masuk ke menu dashboard, langsung cari di sebelah kiri ada menu tulisan keyword research. Langsung aja klik di situ dan masuk ke keyword ideas. Di situ masukkan tema blog kalian yang mau kalian cari dan jangan lupa set language, bahasa sama lokasinya. Dan ada beberapa kata kunci yang disarankan dan di sini ada 3 matriks penting ya, yaitu difficulty, semakin tinggi maka semakin sulit persaingannya. CPC atau cost per klik itu adalah rata-rata biaya Google Ads kalau kita mau masang di Google Ads supaya banyak yang masuk. Dan ada volume itu adalah berapa jumlah pencarian pada bulan itu. Dan di sini kalian bisa research aja, toolsnya itu bagus banget. Ada juga content ideas. Di sini adalah dia akan memberikan konten yang trafficnya lumayan sesuai dengan tema kita.
Dan dari sini kita bisa cari ya sebagai inspirasi lah ya isinya apa gitu. Kalian bisa klik dan di situ juga ada estimated visitnya, terus berapa jumlah backlinksnya. Oh ya, backlinks ini adalah berapa jumlah website yang ngelis blog kita buat jadi link ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian pernah masuk ke blog terus ada beberapa kata yang disorot, terus sorotan itu kalau misalnya kalian klik itu akan lari ke satu website, dan itu sebenarnya adalah trik supaya website yang diklik itu trafficnya banyak. Jadi semakin banyak backlinknya, maka ranknya juga akan semakin bagus. Dan di sini kalian bisa explore tools ini lumayan kok, dan versi gratisnya juga udah lumayan bagus menurut saya. Kalau udah sampai di sini saja video kita kali ini. Selamat mencoba, dan kalau kalian suka dengan kontennya, mohon di-subscribe channelnya dan juga like videonya. Di video yang ke depan akan masih dengan tema yang sama, gimana caranya supaya kita bisa menggunakan internet buat cari uang tambahan. Dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak. Sampai jumpa lagi. Dadah.